Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Hari ini kita akan sharing berbagai topik lagi. Apa yang akan kita sharing hari ini? Tentang apa? Tentang apa ya? Tentang bagaimana cara menghadapi konflik dalam keluarga. Ya, bagaimana cara menghadapi konflik ya dalam keluarga. Karena pasti setiap keluarga itu punya konflik ya, pernah merasakan punya konflik. Betul. Yang tidak berkeluarga aja pasti pernah merasakan yang namanya konflik, entah konflik terhadap orang lain atau konflik terhadap dirinya sendiri. Betul. Nah, tapi kita mengerucut lagi, hari ini kita bahas, kita sharingkan tentang konflik yang ada di dalam rumah tangga. Kita juga sharing tentang pengalaman kita ya. Iya, betul. Selama berumah tangga itu keluarga. Nah, menurut kamu apa sih yang biasanya penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga? Ya. Sebelum mengetahui penyebabnya dulu, kita disclaimer dulu nih, konflik seperti apa yang kita maksudkan. Jadi di sini kalau konflik itu berarti ada benturan kepentingan baik dari dua belah pihak atau dua belah keluarga atau dua buah individu. Misalkan aku pengennya A, dia pengennya B, terus tidak bisa dinegosiasikan, maka muncullah gesekan-gesekan emosi yang itu nantinya bisa disebut konflik tadi. Nah, berbicara tentang sebabnya, macam-macam. Ada yang dari diri kita sendiri, ada yang dari luar diri kita atau bahkan luar dari keluarga seperti itu. Misalkan dari diri sendiri dulu, misalkan dari pihak suami misalkan. Dari pihak suami kadang konflik ini terjadi karena dirinya entah itu dikritisi atau tidak dihargai oleh pasangan. Makanya untuk respect kepada pasangan atau menghormati pasangan dengan perannya sendiri itu sangat penting untuk menghindari konflik ini. Nah, kalau dari segi perempuannya kayak gimana tuh? Kalau dari segi perempuannya mungkin kalau perempuan itu ya biasanya yang terjadi konflik itu karena miscommunication. Berarti gini, perempuan itu kan kadang makhluk yang baperan ya. Jadi kalau suami itu nggak bisa peka gitu atau nggak bisa sesuai keinginan si sesuai aplikasi perempuan, maka bisa terjadi konflik. Itu. Tapi tidak itu apa? Itu namanya konflik dalam diri ya. Konflik dari luar ada lagi, konflik eksternal. Konflik eksternal ini biasanya yang terjadi adalah dari kedua belah pihak, yaitu di luar dari kami berdua misalkan ya. Misalkan dari entah itu satu mertua atau orang tua atau tetangga, bisa seperti itu. Jadi tidak dari keluarga inti. Nah, kalau mereka yang sudah berumah tangga dan punya anak, itu konflik lebih banyak lagi. Mungkin dari anaknya rewel atau seperti apa. Kemudian ini sama ibumu saja, yang ibunya ini sama ayahmu saja, seperti itu. Atau perbedaan sudut pandang. Kemudian kalau yang sudah punya anak, perbedaan pola asuh, sama juga inner child ya. Luka masa lalu, luka pengasuhan masa lalu, atau luka hati yang belum terobati, itu juga bisa menjadi pemantik sebuah konflik dalam rumah tangga. Contohnya misalkan seperti ini. Ada beberapa orang itu yang masa kecilnya tidak sebahagia pasangannya. Misalkan kalau pasangannya itu bisa waktu kecil main dari jam 7 sampai jam 4 sore, hanya diperhatikan makannya saja, tidak diperhatikan temannya sama siapa, pokoknya terserah dia lah. Kalau kita melihat acara bolang, acara bolang itu kan anak-anaknya mencintai alam, kemudian mandi seperti itu dan sebagainya. Tidak ada peringatan dari orang tua. Yang penting orang tua memberikan kepercayaan kepada anaknya. Namun pasangan kita belum tentu seperti itu. Pasangan kita bisa jadi adalah anaknya yang dulunya merupakan anak kecil yang itu sangat disayangi orang tuanya. Karena sayang ini maka terjadi banyak batasan. Contohnya, kamu tidak boleh ke sana, kamu tidak boleh ke situ. Terlalu banyak larangan. Contohnya saja mungkin ada beberapa saya atau diri kalian juga yang mungkin di zaman dulu itu tidak boleh main PlayStation, main game, itu karena bikin kita lupa diri. Disuruh belajar terus seperti itu. Dalam perspektif orang tua itu memang bagus, tapi di anak itu tidak 100% bagus juga, karena di game itu pun anak juga belajar hak bermain dia. Karena kalau misalkan dari masa kecil itu sudah dicekoki dengan pembelajarannya, apalagi pembelajaran gaya orang tuanya, yang itu harus duduk, harus diem, harus tidak boleh bertanya yang aneh-aneh dan harus mencatat semua. Nah, itu tuh kan gaya zaman dulu ya,
dengan zaman si anaknya ini. Nah itu bisa juga menimbulkan pola pikir dan kepribadian si anak ini juga tidak sama otomatis dengan anak yang suka membolang tadi. Jadi Ya. berbeda Iya. dengan pasangannya. Bisa berbeda, dan itu tadi yang harus setiap pasangan kenali terhadap pasangannya. Ya, jadi kita tidak bisa menjudge bahwa aduh ini kok main game terus, setiap main game terus. Bisa jadi si pasangan ini baru main game setelah dia keluar dari rumah orang tuanya. Kalau karena di rumah orang tuanya nggak pernah dia main game, karena dia sudah punya istri, terus dia sudah ngontrak atau beli rumah di lain, baru dia bisa main game seperti itu. Mungkin Jadi harus dilihat dulu. mungkin peribahasanya gini, masa kecil kurang Iya, bahagia. itu betul banget, masa kecil kurang bahagia. Akhirnya pas dewasanya dia ingin menuntaskan sesuatu yang tugas-tugas perkembangannya tidak yang tersebut pernah dia lakukan di waktu kecil, dan tugas-tugas perkembangan di waktu kecil dia lakukan di waktu dewasa. Contohnya bisa jadi kan childishnya masih ada kayak gitu. Jadi ya kita menikah dengan pasangan kita itu tidak hanya menikah dengan senyum dan tawanya, tapi kita juga menikahi cemburuannya, kita juga menikahi satu komplit gitu ya, satu paket. Kalau bahasa Banjar perajuan, kalau bahasa Indonesia apa? Ngambekannya juga kita nikahi itu semua karena satu paket. Iya. Dulu pernah dengar dari seseorang, katanya gini, kamu tidak berhak mencintai kelebihanku ketika kamu tidak bisa menerima kekuranganku. Jadi harus satu paket komplit gitu. Jadi kekurangan plus kelebihan pasangan itu ya harus diterima. Ketika kita ingin kelebihannya, berarti kita siap dengan kekurangannya. Ketika kita siap dengan kekurangannya, berarti kita dapat bonus kelebihannya. Betul banget. Nah, itu tadi tentang sumber konflik dari dalam dan dari luar. Mungkin menebalkan yang dari luar tadi ya, sama seperti kita ketika kita menikah dengan seseorang, berarti ada yang mendekat dan ada juga yang menjauh. Ada yang dari jauh mendekat, ada yang dari dekat ke jauh. Apa itu? Yaitu adalah kita dengan pasangan kita dulunya jauh, kemudian setelah menikah maka dekat. Nah, apa yang menjauh? Yang menjauh adalah yaitu kita dengan orang tua kita dulunya mungkin serumah, setelah menikah maka kita harus mengikuti pasangan kita. Nah, itu dari dekat, dari jauh. Nah, di sini perlu kedewasaan dari masing-masing anak terhadap orang tuanya, yaitu bukannya kita ingin mengutamakan pasangan kita atau menuhankan pasangan kita, tidak, tapi kita ingin mendewasa bersama dengan pasangan kita tanpa didistrak atau tanpa diinikan dengan orang tua. Namun itu tadi kembali lagi ke pribadi si pasangan ini, apakah mereka sudah siap untuk mendewasa bersama atau tidak. Banyak loh kasus-kasus yang misalkan mereka ini berantem di rumah, kemudian nelpon ke orang tuanya, kemudian si orang tua ini karena nggak terima anaknya digitukan ya. Jadi nggak terima anaknya bukan nggak terima. Jadi mereka ini mau datang untuk melerai pertengkaran itu. Moga-moga tidak ada perceraian di sana. Ketika datang, ternyata si pasangan sudah tertidur lelap. Dalam artian adalah mereka ini panik dengan konflik yang dihadapinya. Namun mereka bikin kepanikan lagi kepada orang tuanya. Namun setelah orang tuanya ini datang, ternyata mereka sudah damai. Nah itu tadi merepotkan akhirnya ya. Jadi itu merepotkan ya. Jadi sebenarnya konflik itu kalau kita mandang dia ringan, dia akan jadi ringan. Tapi kalau kita memandang berat, apalagi mengikut sertakan pihak keluarga, ayah ibu kita atau bahkan mertua kita, maka kita sama dengan memperbesar masalah sudah ada tapi diperbesar, bukan dicari solusinya. Nah, ketika ada konflik itu di dalam rumah, setidaknya atau maksimalkan itu adalah diselesaikan oleh orang di dalam rumah, bukan dari luar. Karena itu tadi, suami itu adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Maksudnya itu adalah kita sama-sama untuk menutupi aib dari pasangan kita dan tidak mengumbar kepada orang tua kita. Iya. Istri saya itu gini loh mah, gini, atau misalkan Pak, suamiku itu kayak gini, nggak kayak papa gitu, kayak itu lah. Apalagi membandingkan. Iya, membandingkan. Kalau dalam rumah tangga kami punya prinsip ya. Kami punya prinsip kalau terjadi konflik itu harus segera diselesaikan. Misalnya hari ini terjadi konflik, hari ini juga harus selesai. Nggak boleh terbawa besok hari atau berlarut-larut, nggak boleh sampai, bahkan kita dulu punya prinsip nggak boleh sampai terbawa tidur gitu. Jadi memang harus diselesaikan. Ketika sudah dingin, misalkan konflik itu terjadinya pagi hari ya, dimaksimalkan itu sore tuh atau siang tuh udah nggak ada konflik lagi, udah damai udah gitu. Dengan cara kita
diskusi ya, atau kita ngomong. Intinya turunkan Iya, emosi dulu. turunkan emosi, Siapa kemudian sih ngobrol. sebenarnya kalau seandainya kita nggak mungkin ngobrol, kita nggak mungkin diskusi kalau kita tidak nurunin emosi dulu. Nurunin emosi, Nah, tenangkan dulu. tenangkan dulu pasangan kita. Salah satu caranya kalau misalkan dari si pria itu adalah ya dipeluk si istrinya ini. Jadi dipeluk, ditenangkan betul-betul walaupun berontak-berontak, walaupun dia pengen silat atau pengen karate, ya pokoknya ya suami harus Banting harus pintu harus ya, banting pintu. banting Nah, pokoknya seperti itulah. piring terbang, Intinya panci jangan terbang. intinya jangan mau kalah, intinya dipeluk terus ditenangkan ya. Kayak gini, mungkin kita apa namanya berdebat atau kalau bahasa kita Kita boleh bisa perang menang ya. perang mulut itu mungkin Mungkin bisa kita bisa menang. menang, tapi ketahuilah bahwa pasangan kita itu tentunya tidak akan sama lagi seperti sebelum kita ada konflik tadi atau kita ada perdebatan tadi. Mungkin kita bisa menang secara logika tapi hatinya hancur. Kayak gelas kaca ya, ada sebuah cerita dulu, si gelas kaca. Jadi ceritanya ini pasangan suami istri ini bertengkar gitu ya, habis itu sampai pisah rumah gitu. Si suami itu kembali ke rumah orang tuanya dan istri tetap di rumah. Kemudian suami ini apa namanya, nelpon gitu mau minta rujuk. Kemudian si istri bilang, coba lemparkan gelas gitu ya. Ya, Habis itu ambil gelas lemparkan. Itu Lemparkan. lemparkan sama si suami. Kemudian kata istri, begitulah hatiku, Begitulah hatiku, remuk, pecah pecah. seperti gelas itu. Kata suaminya ini nggak pecah aja. Ternyata yang dilempar oleh suaminya adalah Gelas gelas plastik. Karena akhirnya ternyata kata suaminya udah ya aku mau maafin kamu katanya. Ya, jadi itu goyonan aja ya, Itu cerita goyonan. cerita. Tapi ya memang kadang kehidupan rumah tangga ya gitu. Ya, Kadang gitu. konflik yang pernah kita alami, coba deh misalnya teman-teman nih yang udah berumah tangga 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun, 3 tahun mungkin ya. Ya. Coba pasti selama rentan rumah tangga itu teman-teman pasti pernah mengalami konflik ya, dan pasti konflik itu sudah terselesaikan. Coba ingat lagi kembali konflik-konflik itu, pasti kadang lucu cara kita menanggapi itu lucu, dari awal menikah dan sebagainya. Itu kadang apa ya, bikin Senyum-senyum sendiri gitu. Oh, aku ternyata gini ya dulu ya. Gitu ya. Itu mungkin sharing apa ya, sharing terkait konflik dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi ini hanya opini. Ini hanya opini. Dari pengalaman kami berdua. Dan kalau misalkan ada kesamaan cerita itu tidak ada maksud apa-apa. Atau misalkan dari kata-kata kami ada yang menyinggung, sungguh kami tidak pernah bermaksud untuk menyinggung hal itu. Ini hanya kami mengutarakan opini yang ada dalam pikiran kami gitu ya. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.